Halo, kembali lagi dengan Dila di sini di program 1000 Sharing Ringan di Hari Rabu. Nah, pada hari ini saya menerima sebuah tulisan tangan karena sedang ada permintaan untuk posisi dokter di sebuah klinik di kantor. Nah, saya mau menganalisa tulisan ini sebenarnya cocok atau enggak sih untuk melakukan tanggung jawab sebagai seorang dokter. Oke, sebelum kita menganalisa tulisan ini, yuk kita coba bedah dulu apa saja sih tugas dan tanggung jawab seorang dokter biar kita tahu traits apa saja yang harus diperhatikan untuk menganalisa grafologinya. Dan tulisan seperti ini sebenarnya cocok atau tidak sih untuk menjadi seorang dokter? Nah, simak terus ya videonya sampai akhir. Jadi secara umum dokter itu memiliki tanggung jawab yang luas sekali dan vital dalam menjaga kesehatan dan memberikan perawatan ke pasien. Sebagai tenaga medis profesional, seorang dokter memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan yang mendetail. Misalnya seperti mendiagnosa kondisi medis pasien yang ini dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes medis, dan interaksi dengan pasien untuk menentukan gejala-gejala yang ditemui. Lalu, memberikan perawatan medis yang cocok untuk penyembuhan atau perawatan penyakit. Ini bisa melalui resep obat, prosedur medis, ataupun terapi. Dan sebagai tempat konsultasi dengan tim medis lainnya. Dan juga bisa merujuk pasien ke spesialis jika diperlukan, dan memberikan konsultasi ke dokter lain. Tidak hanya itu, dokter juga bertanggung jawab dalam pencegahan melalui penyuluhan dan edukasi kepada pasien dan masyarakat. Ini bisa berupa memberikan informasi kepada pasien tentang kondisi kesehatan mereka, pengobatan yang direkomendasikan, serta cara menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Jadi, kalau dilihat dari tugas-tugas dan tanggung jawabnya, kita bisa menyimpulkan nih, bahwa seorang dokter tidak cuma harus memiliki kemampuan medis, tapi juga memiliki kemampuan misalnya analitis, komunikasi, dan detail. Selain itu, kepribadian seperti misalnya etika dan empati juga sangat penting sekali dalam profesi seorang dokter, karena dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres yang biasanya sering dialami oleh pasien saat menghadapi masalah kesehatannya. Ini penting karena stres dan kecemasan bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan dan proses penyembuhan. Oke, setelah kita mengetahui apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang dokter, yuk kita analisa tulisan ini. Apakah ada trait-trait atau tanda-tanda yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter di tulisan ini? Yuk kita mulai. Traits yang pertama adalah seorang dokter harus memiliki kemampuan analitis. Untuk melihat kemampuan analitis ini, kita bisa melihat dari tulisan yang di huruf M dan N-nya di bagian bawahnya itu ada sudutnya. Nah, misalnya seperti di contoh ini. Nah, penulis yang memiliki ciri seperti ini biasanya tidak langsung percaya terhadap informasi sebagai fakta tanpa ia menilai sendiri terlebih dahulu. Dia akan menganalisa setiap aspek sebelum mengambil keputusan. Jadi, penulis ini ingin mencari jawabannya sendiri, bukan hanya langsung percaya begitu aja. Dia suka mengumpulkan fakta dan menganalisa apa saja yang bisa terjadi, terutama dalam situasi yang baru atau yang belum dia kenal. Kemampuan analitis ini sangat membantu dokter untuk mengevaluasi gejala yang disampaikan oleh pasien secara efektif dan untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Misalnya dari riwayat medisnya, pemeriksaan fisik, ataupun dari hasil tes. Menggabungkan informasi dari berbagai sumber, misalnya riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan hasil tes. Dan mendiagnosa kondisi dengan tepat karena proses diagnosa itu sendiri seringkali kompleks dan butuh pemikiran yang kritis dan analitis. Selain itu, dalam praktek kedokteran sering pula perlu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, terutama pada saat-saat situasi-situasi darurat. Nah, kemampuan analitis ini membantu dokter untuk mengambil keputusan yang berdasarkan bukti dan pertimbangan yang logis. Kalau kita lihat dari tulisan ini, hampir semua huruf M dan N-nya di sini ada sudutnya ya. Jadi orang dengan trait-trait seperti ini biasanya menggambarkan seorang penulis yang cocok pada tugas seorang dokter yang harus memiliki kemampuan menganalisa yang baik. Traits yang kedua adalah seorang dokter harus memiliki komunikasi yang baik. Untuk melihat seorang dokter yang memiliki komunikasi yang baik atau tidak, kita bisa lihat dari huruf A dan O-nya yang terbuka di bagian atas. Kalau huruf A dan O ini terbuka, biasanya penulis mudah menyampaikan apa yang dia pikirkan dan rasakan kepada orang lain secara jelas. Seorang yang good communicator atau komunikator yang bagus biasanya juga memiliki kemampuan menjalin relasi sosial yang baik. Umumnya, dia jago dalam mengungkapkan ide-idenya, pikiran, dan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.
Sebagai seorang dokter, harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena harus menjelaskan diagnosa, rencana perawatan, dan instruksi medis kepada pasien dengan cara yang mudah dimengerti. Ini akan membantu pasien untuk memahami kondisi mereka dan pentingnya mengikuti rencana perawatan yang diberikan oleh dokter. Selain itu, dengan komunikasi yang baik, memungkinkan dokter untuk memotivasi dan mendorong pasien untuk mengikuti rekomendasi medis, seperti misalnya mengubah gaya hidup atau mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan resep yang diberikan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tulisan ini ya, masih cukup banyak huruf A dan O-nya dan tulisan ini yang terbuka. Jadi ini menggambarkan penulis yang lumayan cocok nih pada tugas seorang dokter yang harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Oke, kita lanjut ke traits berikutnya. Tanda berikutnya itu attention to details, kemampuan seseorang untuk melihat detail. Nah, untuk melihat seseorang itu detail atau tidak, bisa kita lihat dari lengkapnya titik pada huruf I dan J. Semakin baik penempatan titiknya di atas huruf, semakin kuat pula indikasi tersebut. Pada umumnya nih, penulis ini biasanya sangat memperhatikan hal-hal detail. Bagi penulis, detail adalah hal yang sangat penting. Jadi, jarang sekali penulis melewatkan hal-hal kecil. Penulis ini selalu memperhatikan detail dengan tepat dalam semua tugas, baik itu tugas orang lain ataupun tugasnya sendiri. Baginya, setiap bagian kecil itu sama pentingnya dengan keseluruhan pekerjaan. Nah, ini tuh sangat penting bagi seorang dokter karena dokter perlu memastikan bahwa setiap gejala atau tindakan bisa diinterpretasi dengan benar dan bahwa pengobatan yang diresepkan atau tindakan yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan perhatian ke detail ini juga, dokter tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan yang mereka berikan, tapi juga bisa meminimalkan risiko kesalahan yang bisa terjadi. Keselamatan pasien dan hasil optimal ini tergantung pada kemampuan dokter untuk mengurus informasi dengan cermat, membuat keputusan tepat waktu, dan menjalankan tindakan medis dengan akurasi yang tinggi. Nah, kalau kita lihat dari tulisan ini, huruf I dan J-nya kita perhatikan di sini, titik-titiknya lumayan lengkap ya. Jadi, ini juga sudah lumayan menggambarkan bahwa penulis ini, kandidat ini, cukup cocok untuk mengerjakan tugas seorang dokter yang harus memperhatikan detail. Oke, kita lanjut pada traits yang terakhir, yaitu empati. Untuk melihat empati seseorang, untuk melihat tanda empati ini bisa dilihat dari beberapa tanda kombinasi. Kombinasi yang pertama yaitu ujung tarikan yang mengalir ke arah kanan. Mengalirnya cukup panjang, nah ini tuh menunjukkan generosity, orang yang cukup royal, yang cukup senang berbagi. Nah itu. Tanda yang keduanya adalah tulisan yang miring ke arah kanan. Kalau ini tuh menunjukkan responsiveness, kemampuan dia memberikan respon terhadap lingkungannya. Terus kombinasi yang ketiga yaitu tibar. Kita lihat dari palang huruf T-nya itu, kalau tibarnya itu tinggi, kalau kita bilangnya itu goals-nya tinggi gitu, tujuan dia itu tinggi. Dan kemudian diikuti dengan tibarnya juga yang panjang ke arah kanan seperti itu. Nah, itu menunjukkan rasa antusiasme yang tinggi. Penulis dengan kombinasi ciri-ciri seperti ini biasanya mudah merasakan perasaan orang lain dan cukup responsif. Dia punya dorongan yang muncul dalam hatinya sendiri tanpa perlu tekanan dari orang lain, karena dia merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, untuk seorang dokter, empati juga penting sekali dalam proses diagnosa dan perawatan. Dokter empatik biasanya dapat membuka komunikasi yang lebih baik dengan pasien. Nah, ini tuh bisa membantu mereka bertukar info yang lebih akurat tentang gejala dan riwayat kesehatan dari si pasien, yang nantinya tentunya bisa mendukung proses diagnosa yang lebih tepat. Selain itu, empati juga bisa membantu dokter untuk lebih baik dalam merespon kebutuhan emosional pasien. Perasaan dukungan dan perhatian dari dokter bisa memberikan dampak yang positif pada kesejahteraan psikologis pasien dan mempercepat proses penyembuhan. Jadi, empati bukan hanya relevan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga krusial dalam dunia medis. Seorang dokter yang penuh empati tidak hanya membuka jalur komunikasi yang lebih baik dengan pasien, tapi juga mendukung proses diagnosa yang lebih akurat dan membantu penyembuhan dengan dukungan emosional. Nah, trait-trait yang dibutuhkan pada tugas-tugas dan tanggung jawab seorang dokter sebagian besar ada pada tulisan ini. Ini menggambarkan bahwa kandidat ini cukup bisa untuk menjadi seorang dokter dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Karena menjadi dokter tidak hanya memberikan diagnosa dan perawatan medis, tapi juga menjadi pendengar, penasehat, dan mitra. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek fisik, emosional, dan sosial pasien juga menjadi kunci dalam memberikan perawatan yang bersifat manusiawi dan terfokus pada kebutuhan pasien. Jadi setelah Anda mengetahui trait-trait tadi, tanda-tanda tadi, ada nggak nih tanda-tanda tersebut muncul pada tulisan tangan Anda? Kalau ada, sharing di kolom komentar ya.
Nah, kalau Anda juga ingin bisa menganalisa tulisan tangan agar bisa mengetahui potensi dan bakat Anda maupun orang di sekitar Anda, atau bahkan Anda seorang HRD seperti saya yang harus menyeleksi kandidat calon karyawan agar mendapatkan karyawan yang tepat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, Anda bisa belajar grafologi di Grafologi Indonesia. Di Grafologi Indonesia dengan mendapatkan pengalaman belajar grafologi yang mendalam, menyenangkan, dan sistematis. Atau Anda bisa juga mengunjungi website di www.grafologiindonesia.com. Untuk mempermudah Anda, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat menjadi bekal untuk Anda yang sedang belajar grafologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.